Aduh, gajiku belum masuk lagi. Perlu udah tanggal segini loh. Hah, kayaknya bonus gajiku salah. Padahal udah banyak aku ngerjain proyeknya. Soalnya gimana sih? Sistemnya nggak bener semua deh. Mana nih, Pak? Guys, aku ada nemu video bagus nih. Video apaan tuh? Kira-kira ini videonya bagus untuk perkembangan perusahaan kita nih. Video apa tuh? Video apa tuh, menengok? Halo teman-teman semua, selamat datang di video kami. Aku Winda Ventika. Aku Andika Afil kita. Dan aku Dina Mesara. Pada video kali ini kami akan menjelaskan proyek mata kuliah pengembangan sistem informasi berbasis web dengan nama topik aplikasi manajemen gaji karyawan perusahaan. Penasaran gak sih dengan isi video kami? Mari simak lebih lanjut. Nah, kali ini kita masuk ke segmen latar belakang, yang dimana pengelolaan gaji karyawan menjadi tantangan kompleks bagi perusahaan Indonesia yang masih bergantung pada sistem manual, yang menyebabkan proses lambat, rawan kesalahan, dan berisiko kebocoran data. Transformasi digital terbukti efektif meningkatkan efisiensi dan akurasi. Namun, implementasinya sering terhambat keterbatasan anggaran dan kekhawatiran kompleksitas sistem baru. Sementara, perubahan regulasi ketenagakerjaan menambah urgensi adopsi sistem yang lebih adaptif. Baik, selanjutnya definisi. Aplikasi manajemen gaji adalah sistem yang membantu perusahaan menghitung gaji karyawan secara otomatis. Aplikasi ini juga menghitung pajak, tunjangan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan gaji. Selain itu, aplikasi ini bisa membuat laporan gaji yang lengkap untuk membantu manajemen mengambil keputusan. Emilio Escobar Gaviria. Baiklah, sekarang kami akan masuk dalam segmen pasar. Aplikasi ini ditargetkan untuk para profesional Human Resource Department atau HRD dan pengelola keuangan di perusahaan menengah hingga besar dengan jumlah karyawan 50 sampai 1000 orang. Berdasarkan riset pasar yang telah dilakukan, segmen ini memiliki kebutuhan yang unik akan sistem penggajian yang fleksibel namun tetap powerful dengan kemampuan finansial yang memadai untuk investasi teknologi namun tetap price sensitive. Duh, lama banget sih. Oke, kali ini kita akan memasuki ke bagian data kompetitor dari aplikasi ini. Yang pertama yaitu gajian.com, yang dimana gajian.com ini menargetkan segmen UKM dengan harga terjangkau mulai dari 20.000 per karyawan per bulan. Namun terbatas dalam kustomisasi dan integrasi ERP untuk perusahaan yang besar. Yang selanjutnya yaitu Mekari Talenta, yang dimana Mekari Talenta ini menawarkan solusi SDM dan penggajian yang terintegrasi lebih baik, tapi memiliki kurva pembelajaran yang curam dan kompleksitas sistem yang sulit dioptimalkan. Selanjutnya yaitu SAP dan Oracle, yang dimana ini merupakan platform enterprise dengan kemampuan powerful untuk operasi multinasional dan ribuan karyawan. Namun barrier to entry sangat tinggi dan waktu setup 6-6 bulan yang mengganggu operasional. Selanjutnya yaitu SweetR dan Payrollbox, yang merupakan solusi terjangkau dengan basis pengguna loyal di kalangan UKM, tapi terbatas dalam skalabilitas dan layanan pelanggan yang kurang responsif. Kemudian yaitu Payday dan SalaryIs, yang berupa startup baru dengan model premium dan harga yang kompetitif, namun belum teruji dalam keamanan data dan kemampuan menangani kebutuhan perusahaan yang kompleks. Baiklah, untuk kelebihannya yang pertama, sistem modular dan fleksibel. Perusahaan dapat memilih modul yang sesuai dengan kebutuhan mereka, mulai dari perhitungan gaji, dasar hingga manajemen tunjangan yang kompleks. Yang kedua, dashboard analitik real time, yaitu menyediakan visualisasi data dan laporan analitik yang dapat diakses secara real time, memudahkan pengambilan keputusan strategis terkait manajemen penggajian. Yang ketiga, keamanan data terstandar, yaitu menggunakan enkripsi end-to-end dan backup otomatis untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data perusahaan. Dan yang terakhir, kepatuhan regulasi otomatis, yaitu sistem otomatis memperbarui perhitungan sesuai regulasi ketenagakerjaan dan perpajakan terbaru. Baiklah, kalian penasaran demonya seperti apa? Coba lihat ini.
Baiklah, saya di sini akan mendemokan hasil dari aplikasi sistem manajemen gaji karyawan perusahaan. Di layar pertama bisa dilihat adalah halaman login. Di sini ada form enter your name untuk mengisi username dan password untuk mengisi password. Apabila kita mengisi username yang salah, maka tentunya tidak akan bisa login. Akan diberitahu login gagal, username atau password salah. Sebelum ini saya sudah memberikan ke database username dan password. Yang pertama adalah username-nya adalah admin dan passwordnya adalah password 123. Dan login berhasil. Setelah login berhasil, ini akan diarahkan ke dashboard final HTML. Di sini bisa dilihat di bagian header ada navigasi ke dashboard, employee form, dan salary form. Juga di header ada navigasi untuk logout juga. Di sini ada sambutan selamat datang, overview performa bisnis Anda. Di sini kami juga membuat dua chart. Yang pertama adalah chart pie dan juga chart batang. Untuk chart pie untuk mempresentasikan distribusi jabatan dan chart batang untuk mempresentasikan rata-rata gaji per jabatan. Di bawah juga kami membuat summary, yaitu total karyawan, gaji rata-rata, dan total gaji dikeluarkan. Pada halaman employee atau tabel karyawan, kami mempresentasikan karyawan yang berisi tabel yang kolomnya adalah ID, foto, nama depan, nama belakang, jabatan, gaji, dan email. Di sini ada opsi untuk mengedit dan juga menghapus. Kemudian selanjutnya di employees form atau data karyawan, di sini kita bisa memasukkan data karyawan baru yang berisi form first name, last name, email, position, dan ID number. Dan juga yang terakhir adalah salary form yang berupa input data gaji karyawan baru, yaitu ID karyawan, gaji pokok atau dasar, bonus, cuti hari, dan akhirnya total gaji bersih yang disimpan yang nanti akan bertambah sesuai inputan yang dimasukkan. Baiklah, tanpa lama lagi saya akan mencontohkan logika CRUD yang kami buat. Pertama, marilah kita membuat data karyawan yang baru di employees form. Bisa contohnya namanya Alice, last name-nya More, emailnya alicemore@gmail.com, posisinya sebagai, kita bisa buat posisinya sebagai administrasi, administrasi. Dengan ID number 312654721. Kita submit dan di sini dikatakan data karyawan berhasil ditambahkan. Untuk mengecek itu, marilah kita lihat di employees dan bisa dilihat Alice ada di baris kedua dengan ID 312654721. Nama depan Alice, nama belakang More, jabatan administrasi, gaji belum ditambahkan, oleh karena itu gajinya masih 0, email alicemore@gmail.com, dan terbukti kalau ini sudah bisa ditambahkan ke tabel. Kemudian fungsi selanjutnya adalah remove. Kita bisa meremove data karyawan dari tabel tersebut dengan menekan tombol hapus. Misalnya kita akan menghapus salah satu karyawan yang bernama Salman Mondi. Kita tinggal klik hapus.
Lalu telah diberitahu bahwa data karyawan berhasil dihapus dan akhirnya si Salman Mondi menghilang dari tabel. Oh ya, sebelumnya untuk mengisi data gaji, kita harus ke salary form terlebih dahulu. Untuk mengisi gaji, kita pun harus tahu apa ID karyawan tersebut. Kita salin dulu ID si Sally, kemudian kita masukkan. Kemudian kita harus menentukan gaji pokok dasarnya. Semisal gaji pokok Sally adalah 10.000, bonusnya adalah 3.000, dan cutinya semisalnya adalah 3. Di sini ada perhitungan logika. Apabila cutinya 3 akan dipotong menjadi 12.000, apabila cutinya 5 akan dipotong jadi 11.333 rupiah, dan apabila cutinya 7 hari akan menjadi 10.667 rupiah. Kita akan submit dan hasilnya akan terpampang di tabel karyawan pula. Setelah fungsi create dan remove, akan dilanjutkan ke fungsi update. Di sini kita tinggal mengklik tombol edit untuk mengupdate data karyawan. Di sini sudah terisi secara otomatis, jadi tinggal kita ganti. Semisal posisinya kita ganti menjadi manajer atau bagian keuangan. Kita ganti bagian keuangan. Atau juga kita bisa ganti last name juga. Jadi min. Submit dan bisa dilihat kalau nama belakangnya berubah menjadi min, yang tadi more menjadi min, dan jabatannya menjadi bagian keuangan. Di sini terbukti bahwa fungsi update bekerja seperti semestinya. Kemudian bisa kita lihat di dashboard kembali mengenai chart. Di chart sini mempresentasikan distribusi jabatan. Jadi berdasarkan tabel tersebut ada 3 jabatan: manajer, bagian keuangan, dan IT. Pada chart pie, di sini bisa dilihat bagian keuangan ada 1, IT ada 1, dan manajer ada 1. Dengan bagian keuangan dipresentasikan dengan warna merah, IT biru, manajer kuning. Lalu rata-rata gaji per jabatan di sini juga berdasarkan jabatan dan data tabel yang ada. Di sini bagian keuangan mendekati 10.000, di atas 10.000, IT sekitar 8.000, dan manajer sekitar 2.000. Di sini juga summary juga bergantung pada data tabel tersebut yang tersimpan di database, yaitu total karyawannya ada 3, gaji rata-ratanya bisa dilihat, dan total gaji dikeluarkannya sekitar 20.632. Baiklah, pada akhirnya akan dilanjutkan dengan pada yang terakhir akan dilanjutkan dengan fungsi logout untuk menghentikan sesi login. Dengan ini kita tinggal mengklik tombol logout yang di header. Dan sesinya sudah selesai. Menarik juga nih videonya. Iya, kalau kita terapin ini ke sistem perusahaan, bukankah akan jadi lebih praktis dan lebih aman bagi karyawan seperti kita? Seriusan? Wah, kayaknya HR wajib tahu deh. Coba nanti aku ajuin proposalnya. Nah, ada lagi nih telat gajiannya.